Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Eki Pranata, mahasiswa IAI Nusantara Batanghari. Dengan video ini bermaksud untuk memenuhi tugas UAS pengantar filsafat, di mana saya harus menjawab 5 soal. Yang soal pertama itu periodisasi dunia filsafat atau abad filsafat dikelompokkan menjadi 4 periode, mulai dari filsafat abad Yunani kuno sebelum Masehi sampai dengan filsafat abad ke-21 Masehi. Masing-masing periode mempunyai karakteristik atau ciri khas objek kajiannya masing-masing. Jadi Anda tuliskan dan Anda jelaskan. Di mana di situ ada poin yang A, nama atau istilah dari 4 periode tersebut. Yang pertama adalah zaman Yunani. Yang kedua zaman patristik dan skolastik. Yang ketiga zaman modern. Dan keempat zaman sekarang. Dan poin ke B, awal dan akhir dari 4 periode tersebut. Zaman Yunani dari tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Dan yang kedua zaman patristik dan skolastik 300 Masehi sampai 1500 Masehi. Dan yang ketiga zaman modern 1500 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan keempat zaman sekarang setelah 1800 Masehi. Poin C yaitu ciri khas dari 4 periode tersebut. Yang pertama zaman Yunani, yang itu mencari asal usul. Dan yang kedua parastik, yaitu pemikiran oleh bapak-bapak gereja yang mencari pokok-pokok iman Kristen dari sudut pengertian dan akal budi. Zaman skolastik ada 2 tahap, yaitu skolastik timur yang diwarnai situasi komunitas Islam di Timur Tengah. Yang kedua zaman skolastik barat diwarnai perkembangan Eropa termasuk Jazirah Spanyol. Dan yang ketiga adalah zaman modern, dikenal juga sebagai masa rasionalisme, yang ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan berasal dari diri manusia sendiri. Keempat yaitu zaman sekarang atau kontemporer. Zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan perkembangan lebih lanjut dari sejarah filsafat sebelumnya. Dan poin yang terakhir di nomor 1 yaitu 3 filsuf yang hidup pada zamannya dan pemikirannya. Yang pertama itu zaman Yunani, yaitu ada Socrates, dia menyumbangkan teknik kebidanan. Yang kedua Plato, menyumbangkan ajaran tentang ide. Yang ketiga Aristoteles, merupakan perubahan yang radikal menurut Plato. Aristoteles menegaskan bahwa ada 2 cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Dan pertanyaan yang kedua adalah salah satu periode filsafat adalah abad pertengahan. Pada periode ini, filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga abad ini juga dikenal dengan istilah abad kegelapan. Namun di belahan dunia Islam, filsafat mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga pada periode ini bermunculan para filsuf Islam atau filsuf Muslim. Anda tuliskan dan jelaskan. Di situ ada 3 poin. Yang pertama, mengapa abad pertengahan disebut juga dengan abad kegelapan dan apa yang terjadi dengan filsafat pada saat itu. Filsafat abad pertengahan yaitu 479 sampai 1492 Masehi dikenal sebagai abad gelap karena pendapat ini didasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Memang saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Para ahli fikir saat itu tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpikir, apalagi terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja. Orang yang mengumumkan akan mendapatkan hukuman berat.
Masa abad pertengahan ini juga dapat diartikan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam kehidupan atau sistem kepercayaan yang fanatik. Dan poin yang ke-B, mengapa dan bagaimana filsafat Islam pada abad itu bisa mengalami perkembangan yang pesat? Apa yang dilakukan oleh para penguasa dan filsuf muslim pada saat itu? Pada saat itu sedang berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di situ banyak melakukan pembangunan sekolah-sekolahan yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, filsafat, logika, geometri, sejarah, geografi, matematika, dan politik. Di Mesir menjadi perkembangan ilmu pengetahuan seperti sejarah, astronomi, kedokteran, matematika, dan ilmu-ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Takhribardi. Di bidang astronomi dikenal nama Nasir al-Din al-Tusi. Pada masa pemerintahan Mahmud Ghazan, yaitu raja ke-7 dinasti Ihkaniyah, membangun perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi, sebuah perpustakaan, observatorium, dan gedung-gedung umum lainnya. Poin yang C, yaitu 5 filsuf muslim yang populer pada abad pertengahan itu serta keahlian mereka masing-masing. Dan yang pertama ada Ibnu Bajjah, yaitu keahliannya metafisika, teori pengetahuan, filsafat akhlak, dan tadbir al-mutaqin. Yang kedua Ibnu Rashid, yang menulis buku berjudul Tawhid at-Tawhid, yaitu membelah para filsuf dan pemikiran mereka dan mendukung masalah-masalah tersebut pada porsinya dari segala Al-Ghazali. Dan yang kedua ada Al-Ghazali, pemikiran tentang Tahfatul al-Falasih, keracunan berfilsafat, di mana Al-Ghazali menyerang para filsuf Islam berkenaan dengan keracunan berpikir mereka. 3 diantaranya menurut Al-Ghazali menyebabkan mereka telah kufur, yaitu tentang kodimnya alam, pengetahuan Tuhan, dan kebangkitan jasmani. Yang keempat ada Sohrawardi. Pola pemikiran Sohrawardi adalah tentang teori emanasi. Ia berpendapat bahwa sumber dari segala sesuatu adalah Nur, An-Nur, Al-Haq, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan yang kelima, Ibnu Khaldun, karyanya tentang pola sejarah dalam bukunya yang terkenal Muqaddimah, yang dilengkapi dengan kitab Al-Ibar yang berisi hasil penelitian mengenai sejarah bangsa Berber di Afrika Utara. Pertanyaan ketiga yaitu Anda jelaskan secara rasional pandangan atau pendapat Islam tentang filsafat boleh atau dilarang. Jawabannya yaitu boleh, karena filsafat ini merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam, semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Pertanyaan yang keempat yaitu idealisme dan materialisme adalah 2 aliran filsafat yang selalu bertentangan sejak dulu, bahkan sampai sekarang, terutama dalam merumuskan kebenaran realitas. Anda jelaskan konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh masing-masing filsafat idealisme dan materialis tersebut. Materialis merupakan paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan, termasuk esensi manusia, bersifat materialis atau fisik. Ciri utama dari kenyataan fisik atau material adalah bahwa ia menepati ruang dan waktu, memiliki keluasan, dan bersifat objektif. Sedangkan idealis kebalikannya dari materialis. Menurut aliran ini, kenyataan sejati adalah bersifat spiritual. Oleh sebab itu, aliran ini sering juga disebut spiritualisme. Para idealis percaya bahwa ada kekuatan atau kenyataan spiritual di belakang setiap penampakan atau kejadian. Esensi dari kenyataan spiritual ini adalah berpikir. Karena kekuatan atau kenyataan spiritual tidak bisa diukur atau dijelaskan berdasarkan pada pengamatan empiris, maka kita
Misalnya kekuatan spiritual dianggap bersifat rasional, berkehendakan, berperasaan, kreatif, dan lain-lain. Dan pertanyaan yang kelima yaitu rasionalisme dan empiris adalah dua aliran filsafat yang juga selalu berseberangan ide, gagasan, dan pemikiran filsaf. Misalnya mereka pendapat tentang sumber pengetahuan atau sumber kebenaran yang mencukupi dan layak dipercaya. Anda jelaskan pemikiran di atas, selanjutnya Anda kritisi ide atau pemikiran kedua aliran tersebut, apa kekurangan dan apa kelebihannya. Rasionalisme. Secara etimologi, menurut Bagus, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris rationalis, dan menurut Edward, kata ini berasal dari bahasa Latin ratio yang berarti akal. Kaum rasionalisme mulai dengan sebuah pernyataan aksioma dasar yang dipakai membangun sistem pemikirannya, diturunkan dari ide yang menurut anggapannya adalah jelas, tegas, dan pasti dalam pikiran manusia. Sedangkan empirisme secara etimologis menurut Bagus berasal dari kata bahasa Inggris empiris dan experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani empeira dan kata ekperitia yang berarti berpengalaman. Dalam berkenalan dengan terampil, untuk sementara menurut Leshi, berdasarkan akar katanya, empiris adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau perisai didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Jika saya mengkritisi tentang sumber pengetahuan atau sumber kebenaran yang mencukupi dan layak dipercaya, secara rasional itu seharusnya menggunakan akal pikiran, dan empiris menggunakan pengalaman. Rasional itu sesuatu yang pasti ya, sedangkan empiris itu dia harus terlebih dahulu melakukannya. Dan kelebihannya dan kekurangan yaitu empiris. Yang pertama, kelebihannya mengedepankan fakta-fakta yang dapat diterima indera sehingga praktis digunakan untuk mencari kebenaran. Informasi dapat diperoleh dengan cepat melalui pengalaman indera, yaitu kemampuannya. Kekurangannya, yang pertama, kemampuan indera terbatas. Misalnya benda yang jauh kelihatan kecil. Apakah bulan itu kecil? Tidak. Keterbatasan kemampuan indera ini dapat melaporkan informasi yang salah. Yang kedua, kemampuan indera relatif dari pengamat. Misalnya si A merasakan minuman tertentu rasanya manis, si B merasakan minuman tersebut pahit. Sedangkan rasionalisme, kelebihannya yang pertama adalah mampu menyusun sistem keilmuan yang berasal dari manusia. Contohnya matematika, astronomi, biologi disusun berdasarkan logika. Kekurangannya yaitu gagal dalam menjelaskan perubahan dan pertambahan pengetahuan manusia. Banyak dari ide rasionalisme yang sudah pasti pada satu waktu kemudian berubah pada waktu yang lain. Sekian, itu adalah hasil jawaban saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.